Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sania. Saya di sini akan menjelaskan tentang zakat, infak, dan sedekah di dalam Islam. Yang pertama ada konsep zakat dalam Islam. Nah, pengertian zakat. Zakat berasal dari zakat, artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Arti zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, zakat dihubungkan dengan harta akan menurut ajaran Islam. Harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah. Jika dirumuskan, maka zakat adalah sebagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Selanjutnya ada dasar hukum zakat. Dasar hukum zakat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama Al-Quran. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan merupakan perintah wajib. Hal tersebut sangat ditekankan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya ada hadis. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Ma'bah dari Ibnu Abbas yang berbunyi, dari Abu Ma'bab dari Ibnu Abbas ridho Allah kepada keduanya, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda ketika mengutus Muaz ke Yaman, ajakan mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika ini mereka telah taati, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Maka jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta benda mereka, diambil dari orang kaya di antara mereka lalu dikembalikan kepada yang fakir di antara mereka. Yang ketiga ada tujuan zakat. Tujuan zakat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama mensucikan harta dan jiwa. Zakat membersihkan harta dari ketamakan dan keserakahan, serta menyucikan jiwa dari sifat kikir dan tidak peduli terhadap sesama. Yang kedua membantu masyarakat. Zakat digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama golongan fakir dan miskin. Hal ini menjadikan zakat sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas sosial. Zakat juga meningkatkan rasa persaudaraan antar umat Islam, mengingat setiap muslim diwajibkan untuk memberi sebagian hartanya kepada yang lebih membutuhkan. Selanjutnya ada syarat-syarat wajib zakat. Syarat-syarat ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, muslim. Zakat hanya diwajibkan bagi umat muslim. Yang kedua, merdeka. Zakat tidak diwajibkan bagi hamba sahaya atau budak. Yang ketiga, nishab. Harta yang dimiliki harus mencapai batas minimum yang disebut nisbah. Yang disebut nishab. Nishab berbeda-beda tergantung jenis harta. Yang keempat, haul. Harta yang dimiliki harus sudah ada dalam kepemilikan seseorang selama 1 tahun penuh. Namun zakat fitrah tidak memerlukan haul. Yang keempat,
milik penuh. Yang kelima, milik penuh. Harta yang dikenakan zakat harus sepenuhnya menjadi milik pemiliknya dan tidak terbebani dengan hutang. Selanjutnya ada golongan yang menerima zakat. Golongan yang menerima zakat ini terbagi menjadi 8 golongan. Yang pertama itu fakir, orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua miskin, orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga amil atau pengelola zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelola zakat. Yang keempat mu'alaf, orang yang baru memeluk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat keimanan dan ekonominya. Yang kelima, hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, orang yang terbelit utang. Mereka yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk hal yang bersifat haram atau maksiat. Yang ketujuh, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah seperti dalam bidang dakwah, pendidikan, atau perjuangan untuk kebaikan umat Islam. Yang terakhir, Ibnu Sabil, musafir yang kehabisan bekal dan tidak mampu kembali ke kampung halamannya. Selanjutnya ada perhitungan zakat. Yang pertama zakat mal. Zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari total harta yang telah mencapai nishab dan dimiliki selama 1 tahun penuh atau haul. Yang kedua zakat fitrah. Zakat fitrah biasanya berupa bahan makanan pokok seperti beras yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Besarannya ditentukan oleh para ulama berdasarkan harga bahan makanan pokok di suatu wilayah. Baik, selanjutnya zakat produktif. Zakat produktif ini, zakat adalah isim masdar dari kata zakah yazku zakah. Oleh karena kata dasar zakat adalah zakah yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang. Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris, yaitu produktif yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Baik, selanjutnya ada fungsi zakat dalam pembangunan ekonomi. Di sini fungsinya ada 3. Yang pertama, mendorong keberlanjutan ekonomi. Zakat yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber dana yang berkelanjutan untuk proyek-proyek sosial dan ekonomi. Misalnya, zakat yang disalurkan dalam bentuk program pelatihan, pendidikan, atau modal usaha dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan secara jangka panjang, yang pada gilirannya mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan sosial. Zakat juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Program zakat yang dikelola dengan baik dapat menyediakan dana untuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, tapi juga memperkuat fondasi sosial yang lebih inklusif. Yang ketiga, ada pengentasan kemiskinan.
Zakat dapat digunakan sebagai alat untuk pengentasan kemiskinan dengan memberikan bantuan langsung kepada yang membutuhkan. Zakat membantu mengurangi jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi miskin. Ini juga dapat memperbaiki kualitas hidup mereka, memberikan akses pada pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Nah, yang terakhir adalah hubungan zakat dan pajak dalam masa kini. Hubungan zakat dan pajak nampaknya telah dimulai sejak masa-masa awal pengembangan Islam. Itu terjadi tatkala pasukan muslimin baru saja berhasil menaklukkan Irak. Khalifah Umar atas saran-saran pembantunya memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang, termasuk tanah bekas wilayah taklukan. Tanah-tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik penduduk setempat. Konsekuensinya, penduduk di wilayah Irak tersebut diwajibkan membayar pajak, bahkan sekalipun pemiliknya telah memeluk ajaran Islam. Inilah kiranya yang menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum muslimin di luar zakat. Perbedaannya, zakat itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah kepada orang-orang yang beriman untuk mengharapkan keridhoannya. Sedangkan pajak diwajibkan oleh negara kepada warga negara yang didasarkan pada undang-undang yang pemungutannya dapat dipaksakan. Tujuan pajak dan zakat sebenarnya tidak jauh berbeda, yaitu sama-sama menginginkan terciptanya kesejahteraan umat. Di masa kini, pajak merupakan sumber pemasukan terbesar bagi negara, mengingat semakin bertambahnya pegawai negara dan juga bertambahnya kewajiban serta tanggung jawab negara di bidang ekonomi maupun sosial. Di tengah menguatnya peranan pajak sebagai pemasukan negara, secara bersamaan muncul pula kesadaran umat untuk membayar zakat serta peran zakat sebagai sarana untuk menanggulangi permasalahan ekonomi maupun sosial. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.